Baik, sekarang kita masuk ke chapter 7 tentang tipe data yang ada di dalam Java, masih di dalam rangkaian video tutorial pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan menggunakan bahasa Java. Ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama di dalam pemrograman ya, bahwa kegunaan dari tipe data itu adalah untuk menentukan jenis nilai yang nanti akan kita berikan atau kita simpan ya di dalam sebuah variabel. Atau kalau ada dalam konsep PBO nanti dia bisa tidak hanya variabel tapi dia bisa berupa atribut seperti itu ya. Nah, di dalam Java itu nanti ada beberapa tipe data. Secara umum dibedakan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah tipe data primitif dan ada tipe data non primitif. Ya. Untuk tipe data primitif itu nanti terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang berbentuk boolean. Ya, boolean itu berarti dia hanya bisa bernilai true atau false saja. Ya. Kemudian ada yang tipe datanya adalah termasuk kelompok alphanumerik. Ya, alphanumerik di sini berarti dia bisa berupa karakter atau dia bisa berupa number. Nah, untuk yang tipe data boolean itu cuma ada satu saja, yaitu boolean itu sendiri. Ya, tipe data di dalam Java ada tipe data boolean seperti ini yang dia hanya bisa digunakan untuk menyimpan value ya berupa nilai true atau false saja, benar atau salah saja. Kemudian untuk tipe data alphanumerik ya itu nanti ada dua, ada yang bisa berupa karakter nilainya, ada yang bisa berupa number ya, berupa number. Nah, untuk yang tipe data yang termasuk karakter nanti cuma ada satu jenis saja yaitu char itu sendiri, karakter itu sendiri, char. Kemudian untuk yang berupa number nanti dibedakan menjadi dua, yaitu yang berupa bilangan bulat dan yang berupa bilangan real ya atau bilangan floating point atau bilangan desimal. Nah, untuk yang tipe data bilangan bulat itu nanti ada byte, ada short, ada int, integer ya, ada long. Nah, ini bedanya apa? Bedanya nanti hanya di range-nya saja dan ukuran di memorinya ya, yang membedakan. Kemudian untuk yang tipe data floating point itu nanti ada dua, yaitu tipe data float dan tipe data double. Ini dibedakan, yang membedakan adalah range-nya juga dan memorinya yang digunakan untuk menyimpan nilai itu yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tipe data non primitif itu nanti ada banyak sekali ya. Beberapa di antaranya yang sudah predefined yang sudah disediakan di dalam Java itu ada string seperti ini. String ya. Perhatikan tulisannya ya di sini S-nya besar string. Kalau yang tipe data primitif ini semuanya diawali dengan huruf kecil semua. Oke. Nah, untuk yang tipe data non primitif itu biasanya atau secara umum dia diawali dengan huruf besar, huruf kapital seperti ini. String, ada array ya, dan ada lagi yang lainnya. Yang lainnya di sini nanti dia bisa eh, bermacam-macam, banyak sekali ya. Karena nanti kita bisa mendefinisikan sendiri tipe data yang termasuk tipe data non primitif itu bisa ya. Nah, ini secara umum hierarki atau pengelompokan dari tipe data yang ada di dalam Java. Nah, sekarang kita lihat ya yang termasuk kelompok tipe data primitif. Tadi sudah saya singgung bahwa yang membedakan dari tipe data primitif itu adalah misalkan bilangan bulat ini ya, byte, short, int, dan long ini termasuk bilangan integer semua, kelompok bilangan integer. Yang membedakan adalah ukuran di dalam memorinya. Jadi kalau yang paling besar memori yang digunakan untuk menyimpan data itu adalah yang long. Kenapa? Karena nanti range-nya dia paling besar. Range nilai yang bisa kita simpan di dalam long itu. Ya, yang paling kecil adalah byte. Ini range bilangan atau range nilai yang bisa kita simpan di dalam tipe data byte itu adalah sekitar ini, min 128 sampai 127. Seperti itu. Yang float juga sama. Float dan double itu sama-sama bilangan termasuk kelompok tipe data bilangan floating point atau bilangan real. Yang membedakan adalah ukuran size-nya ya di dalam memori.
Ini yang paling besar adalah double, yaitu 8 bytes, karena dia bisa menyimpan nilai bilangan real itu sampai dengan 15 digit desimal di belakang koma. Ya, ini juga sama, cuma ini dia desimalnya lebih kecil, 6 sampai 7 desimal di belakang koma. Kemudian untuk tipe data boolean dia hanya 1 bit saja, karena dia hanya menyimpan true atau false saja. Kemudian karakter atau char ini bisa digunakan untuk menyimpan karakter ya, atau huruf, atau kode ASCII, ya, karakter ASCII seperti itu. Nah, kemudian kita lihat karakteristiknya sekarang, karakteristik dari tipe data primitif. Untuk tipe data primitif itu dia hanya bersifat single value saja. Maksudnya bahwa apabila sebuah variabel ya atau sebuah atribut itu kita definisikan dengan menggunakan tipe data yang termasuk tipe data primitif, maka dia hanya bisa digunakan untuk menyimpan satu nilai saja. Tidak bisa kita gunakan untuk menyimpan beberapa nilai sekaligus, itu tidak bisa, ya. Nanti beda dengan tipe data string, ya, tipe data array itu bisa. Jadi kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai di dalam tipe data string atau tipe data array yang termasuk non primitif, ya. Kemudian secara umum untuk tipe data primitif itu dia sudah predefined, maksudnya sudah didefinisikan dalam Java, jadi kita tinggal pakai saja. Dan kita tidak bisa membuat tipe data primitif sendiri, tidak bisa, karena sudah didefinisikan di dalam Java. Jadi kita tinggal pakailah saja. Kemudian untuk tipe data primitif ini tidak memiliki metode, ya, tidak memiliki metode. Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat di contoh terakhir nanti ya. Terus kemudian tipe data primitif itu dituliskan dengan huruf kecil semua. Tadi sudah kita singgung ya. Ini semua kan tadi dia ditulis dengan huruf kecil semua depannya ini ya. Nah, ini dia kecil semua. Ini contohnya, contoh sebuah kelas yang memiliki atribut atau variabel ya, dia bertipe data primitif. Misalkan ini kelas namanya myClass. Ini dia punya dua atribut 1, atribut 2. Atribut 1 dia bertipe data integer, tapi dia primitif ya, i-nya kecil ini. Atribut 2 dia primitif juga, double, d-nya kecil. Kemudian ini variabel yang ada di dalam sebuah argumen, ya, posisinya sebagai argumen. Ini dia tipe datanya adalah char, primitif. Kemudian value, ya, value 1 di sini dia bertipe data boolean, primitif juga, diberi nilai true. Ini contoh penggunaan tipe data primitif yang barangkali sering kita gunakan sejak pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sebelumnya ya. Kita sering menggunakan tipe data primitif ini. Nah, kemudian kita masuk ke tipe data non-primitif, karakteristiknya seperti apa? Jadi yang pertama bahwa tipe data non-primitif itu juga disebut tipe data reference, ya. Maksudnya adalah karena tipe data non-primitif itu dia merefer atau mengacu ke objek tertentu. Ya. Jadi nanti tipe data primitif itu biasanya dia berupa objek, ya, berupa objek. Kemudian tipe data non-primitif itu didefinisikan oleh programmer ya, seperti yang sudah kita singgung tadi ya, bahwa kita bisa mendefinisikan tipe data non-primitif itu bisa, ya, kecuali string. Ya, string ini karena dia sudah predefined ya, sudah didefinisikan dalam Java, jadi kita tinggal pakai saja. Kemudian tipe data non-primitif itu memiliki metode. Nah, ini yang membedakan dengan tipe data primitif tadi. Kalau tipe data non-primitif, dia karena dia berupa objek, ya, maka nanti dia bisa memiliki metode. Kemudian tipe data primitif itu dia bisa bernilai nol, maksudnya dia jadi dia masih apa namanya, katakanlah belum diberi nilai tertentu ya. Itu maka dia nol, berarti dia belum ada isinya, ibaratnya seperti itu. Kemudian penulisan diawali dengan huruf kapital, ya. Contohnya tadi misalkan apa? Ini tadi ya, string S-nya besar, array A-nya besar gitu. Oke. Nah, kemudian contohnya, contoh tipe data primitif, non-primitif itu juga bisa berupa kelas, ya, juga bisa berupa selain array dan string itu juga bisa berupa kelas. Jadi setiap kelas yang kita definisikan itu nanti dia bisa sebagai tipe data juga, tipe data non primitif dia masuknya. Nanti kita akan lihat di contoh ya, di contoh terakhir nanti ada.
Kemudian juga bisa dari tipe dari sebuah interface ya. Interface itu pembahasannya nanti di bab lainnya ya nanti ya. Dia juga nanti bisa digunakan sebagai tipe data ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh apa namanya? Tipe data non primitif yang diambil dari sebuah kelas ya. Misalkan di sini saya punya kelas namanya mahasiswa ya, M-nya besar ya. Nah, kemudian di dalam kelas mahasiswa ini ada beberapa atribut, ada NIM, ada nama, ada tinggi mahasiswa, ada usia. Untuk yang NIM dan nama kita menggunakan tipe data string ya, non primitif ya, S-nya besar ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita membuat kelas yang kedua. Ada kelas lain namanya output. Nah, di dalam kelas output itu nanti ada metode namanya cetak mahasiswa. Nah, perhatikan di sini. Di dalam metode cetak mahasiswa di sini ada argumennya, ada sebuah argumen namanya MHS. Nah, MHS ini tipe datanya adalah mahasiswa. Nah, di sini ya. Itu bisa seperti itu. Jadi ibaratnya kita membuat tipe data sendiri namanya mahasiswa, ya. Oke. Nah, karena MHS itu dia berupa objek dari kelas mahasiswa, maka nanti MHS itu dia bisa memiliki atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa itu. Ada NIM, ada nama, ada tinggi, ada usia. Maka kita bisa panggil di sini NIM, nama, usia, dan tinggi seperti itu. Ya, ini contoh kelas ya yang digunakan sebagai tipe data non primitif. Nah, kemudian ada juga istilah wrapper class ya. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa untuk tipe data primitif ini semua ya, itu dia hanya bisa digunakan untuk menyimpan satu nilai saja ya karena dia tidak berupa objek ya dan nanti tidak memiliki metode ya. Tadi sudah kita singgung bahwa tipe data primitif itu tidak memiliki metode. Nah, bagaimana jika kita ingin tetap menggunakan tipe data primitif tapi supaya nanti ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengolah data itu gitu ya. Nah, untuk hal ini maka di dalam Java itu ada yang namanya wrapper class. Ada wrapper class itu dia digunakan untuk mengkonversi atau memperlakukan tipe data primitif itu sebagai objek. Seperti itu. Nah, kalau tipe data primitif itu sudah kita gunakan wrapper class, maka nanti kita bisa menggunakan metode ya. Kalau yang awalnya tadi nggak bisa, setelah kita gunakan wrapper class jadi bisa ada metodenya. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ini adalah kaitan antara tipe data primitif ya dengan wrapper class-nya. Anda lihat di sini tipe data primitif byte itu wrapper class-nya adalah byte juga tapi B-nya besar. Ya. Kemudian short ini primitif. Kemudian wrapper class-nya adalah short juga tapi S-nya besar. Seperti itu. Ini yang nanti dia berupa objek dia. Ya. int nanti seperti ini wrapper class-nya, integer I-nya besar, long sama L-nya besar, float F-nya besar, double B-nya besar, boolean B-nya besar, char ini karakter ya, C-nya besar. Ya, ini wrapper class-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaannya. Nah, misalkan di sini saya punya kelas namanya myClass, di dalamnya ada method main ya, main method. Nah, di dalam main method ini, di sini saya mendefinisikan 3 buah variabel, ada B, ada A, ada P. Nah, B-nya di sini dia menggunakan tipe data primitif, yaitu integer yang primitif. Saya beri nilai 30. Oke. Nah, kemudian A, ya variabel A di sini, ini saya beri tipe data bilangan bulat juga, tapi dia kita beri tipe data adalah wrapper class dari integer, yaitu integer seperti ini, I-nya besar. Diberi nilai juga dengan 30. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau B itu karena dia primitif, maka nanti kita tidak bisa memanggil metode bawaannya integer ini nggak bisa. Tipe data integer ini nggak bisa. Maka nanti kalau kita panggil metode tertentu, dot apa gitu misalkan ya, maka nanti di sini pasti muncul error merah. Karena tadi tipe data primitif dia tidak memiliki metode. Gitu. Tapi kalau yang A, karena dia adalah
wrapper class dari integer ya, kita pakai pakai wrapper class integer ini, maka A itu nanti dia bisa sebagai objek. A-nya dia sebagai objek. Maka karena dia A-nya berupa objek, maka nanti kita bisa panggil metode yang menjadi bawaannya si objek itu, ya. Yaitu misalkan di sini ada saya panggil toString, ya, toString. Ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkonversi ke dalam string yang tadinya itu bilangan bulat, nah dikonversi ke dalam 30 tapi dia tipe datanya adalah string ya, seperti itu. Nah, ini bisa ya. Begitu pula untuk yang P di sini. P ini karena dia pakai wrapper class-nya double ya, D-nya besar di sini, maka nanti P itu dia bisa memiliki metode. Maka kita bisa panggil di sini p.int value, integer value. Ini maksudnya adalah metode untuk mengambil bagian bulatnya dari bilangan floating point ini. Di sini dalam ini adalah 3, ini yang akan diambil 3-nya, bulatnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini perbedaan efek ya kalau kita menggunakan tipe data primitif dan wrapper kelasnya. Baik, saya kira itu ya materi tentang tipe data Java. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.